Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membicarakan seputar sejarah dari qiraat mulai dari masa Nabi Muhammad sampai dengan perkembangannya saat ini. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad telah menerima wahyu Al-Quran kurang lebih selama 23 tahun. Pada masa penerimaannya, ketika Nabi mendapatkan satu wahyu, maka Nabi menyuruh para sahabat yang ditunjuk oleh beliau sendiri untuk menuliskan wahyu tersebut. Itulah cikal bakal dari qiraat yang ada sampai pada saat ini. Namun penulisannya belum sampai ke tahap kodifikasi atau tahap pengumpulan, namun masih berjajaran di lembar-lembaran, di pelapah kurma, di tulang, dan lain sebagainya, media yang ada pada saat itu. Nah, pada saat masa Mekah, yakni hampir kurang lebih 19 tahun itu, Al-Quran itu diturunkan masih dalam satu bahasa, yakni bahasa Quraisy. Nah, setelah Nabi pindah ke Madinah, tepatnya ketika Nabi berada di dekat sumber air Bani Ghifar, yang mana lokasinya itu dekat dengan Madinah, Nabi mendapatkan sebuah wahyu. Kemudian Nabi meminta wahyu tersebut tidak hanya berupa satu huruf, tetapi meminta lebih dari satu huruf, sampai pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk 7 huruf sebagaimana hadis tentang 7 huruf yang sudah dipaparkan pada materi sebelumnya. Nah, jadi ketika masa Nabi tidak ada qiraat yang signifikan, hanya berupa penulisan di pelepah kurma, di media-media yang ada pada saat itu, dan juga masih belum terkumpulkan. Kemudian pada masa sahabat Abu Bakar terjadi banyak sekali perubahan, mulai dari umat muslim yang enggan membayar zakat, mulai adanya nabi palsu, mulai adanya persoalan-persoalan yang lain yang mana saat itu sangat membutuhkan terkait dengan yang namanya perang. Seperti halnya perang Yamamah yang menewaskan 70 sahabat yang hafal Al-Quran, sehingga para sahabat yang hafal Al-Quran pada waktu itu semakin sedikit. Nah, dari situlah sahabat Umar memberikan usul kepada Abu Bakar yang pada waktu itu menjabat sebagai khalifah pengganti dari Rasulullah untuk mengkodifikasi Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Pada mulanya Abu Bakar tidak mengiyakan, tidak setuju dengan usulan Umar tersebut. Namun Umar tetap meyakinkan bahwa jika kodifikasi ini tidak dilakukan, nanti dikhawatirkan sahabat-sahabat yang lain yang hafal Quran akan semakin sedikit dan kemudian punah, sehingga tidak ada penerus yang bisa melanjutkan Al-Quran tersebut. Akhirnya Abu Bakar menyetujui dan menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar. Nah, dalam pengumpulan tersebut, Zaid bin Sabit beserta tim memberikan syarat bahwa yang boleh ditulis dalam mushaf itu adalah ayat yang memiliki dua saksi. Saksi pertama itu ada yang benar-benar menghafalkan, dan saksi yang kedua adalah tahu bahwa ayat itu turun dan diterima langsung oleh Nabi. Sampailah pada masa sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Pada masa sahabat Utsman, bacaan Al-Quran semakin beragam seiring perluasan wilayah pada masa Khalifah Utsman.
Ketika perang melawan Armenia dan Azer di Irak, Hudzaifah bin Yaman melihat perbedaan qiraat yang berujung saling mengkafirkan. Maka dari itu, Khalifah Utsman memutuskan untuk mengkodifikasi Al-Quran yang mengakomodir semua ragam qiraat. Kemudian, Khalifah Utsman membentuk tim kodifikasi dengan Zaid bin Sabit sebagai ketua. Al-Quran ditulis dengan menggunakan bahasa dan tulisan Quraisy dan mengakomodir semua bacaan Al-Quran yang ada. Sehingga ada 4-7 mushaf dengan satu macam qiraat di masing-masing mushaf tersebut. Dan mushaf tersebut dikirim ke beberapa wilayah beserta mukridnya oleh sahabat Utsman. Perkembangan qiraat di masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini terdapat beberapa peristiwa. Yang pertama, munculnya ahli qiraat di wilayah yang mendapat salinan mushaf. Kemudian, Yahya bin Ya'mar merupakan orang pertama yang menulis tentang ilmu qiraat. Dan pada akhir abad ketiga, Ibnu Mujahid menawarkan konsep qiraat sab'ah dalam kitab Al-Sab'ah fil Al-Qira'ah. Sejarah perkembangan ilmu qiraat. Pada masa setelah penyusunan qiraat sab'ah, yang pertama pada abad 2 Hijriah, qiraat sab'ah Imam Hafiz 180 Hijriah berkembang di Baghdad dan Makkah. Imam Maki bin Abi Thalib mengatakan pada awal tahun 200 Hijriah, qiraah imam-imam telah menyebar ke berbagai daerah, seperti qiraah Abu Amr dan Ya'qub tersebar di Basrah, qiraah Hamzah dan Asim di Kufah, qiraah Ibnu Amir di Syam, qiraah Ibnu Katsir di Mekah, dan qiraah Nafi di Madinah. Hal ini berlangsung sampai tahun ke-300 Hijriah. Kemudian Ibnu Mujahid menetapkan bacaan Kisai dan menghilangkan Ya'qub. Tahun 324 Hijriah bertepatan dengan wafatnya Ibnu Mujahid, riwayat Syu'bah dari Asim lebih masyhur daripada qiraah Hafiz Asim. Bahkan di kota Kufah qiraah Hamzah lebih banyak dipakai daripada qiraah Asim. Abad 4 Hijriah, qiraat Asim tersebar ke Yaman, qiraat Ibnu Katsir di Mekah, dan qiraat Abu Amr digunakan di berbagai wilayah Islam. Di Syam, qiraah Abi Amr tersebar luas sampai abad ke-5 Hijriah. Kemudian diganti qiraah Abu Amr sampai akhir abad ke-5 Hijriah. Di Arab Timur, dinasti Umayyah menguasai Maroko dan merubah mazhab Auza'i dengan Maliki dan qiraah Nafi. Di Irak, qiraah Warsh dari Nafi sudah tersebar luas sampai ke tahun 833 Hijriah. Pada abad 8 dan 9 Hijriah, bacaan Abu Amr tersebar di berbagai wilayah, di antaranya Syam, Hijaz, Yaman, dan Mesir. Dan yang terakhir pada abad selanjutnya, akhir abad ke-12 Hijriah, bacaan Ad-Duri dari Abu Amr ini dipakai hampir semua orang-orang Mesir sampai akhir abad ke-12 Hijriah. Setelah itu diganti oleh bacaan Asim ibnu Najud yang menyebar ke seluruh pelosok negeri Islam sampai sekarang karena kekuasaan Turki Utsmani. Pada masa sekarang, qiraah telah tersebar ke berbagai negara-negara Islam. Qiraah riwayat Hafiz itulah yang paling populer di dunia Islam, bahkan hampir dipakai oleh seluruh umat Islam di dunia. Sedangkan qiraah yang lain tersebar dalam jumlah yang sedikit. Seperti qiraahnya riwayat Hafiz Ad-Dauri dari Abu Amr Al-Basri yang populer di Somalia, Sudan, Chad, Nigeria, dan Afrika Tengah pada umumnya. Yang kedua, qiraah riwayat Warsh Al-Misri dari Nafi Al-Madani. Riwayat ini populer di Aljazair, Maroko, Mauritania, Mali, Nigeria, Niger, dan sebagian Mesir, Chad, Libya, Tunisia. Yang ketiga, qiraah riwayat Qalun dari Nafi'.
merupakan qiraah resmi negara Libya dan mayoritas negara Tunisia. Yang terakhir, qiraah riwayat Hafs dari Asim. Qiraah ini tersebar ke berbagai negara kekuasaan Utsmaniyah. Karya-karya ulama qiraat di berbagai masa. Pada abad keempat, ada kitab As-Sab'ah fi al-Qiraah karya Syekh Al-Qura. Kemudian Ar-Rawdah karya Abu Umar Ahmad bin Muhammad. Al-Kashf al-Wujuh al-Qiraah As-Sab' wa Alaluha, Al-Ibanah al-Ma'ani al-Qiraah, dan At-Tabsirah karya Maki bin Abi Thalib al-Qaisi. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Amr ad-Dani Utsman bin Sa'id al-Umawi yang mengarang kitab At-Taisir fi al-Qiraah As-Sab' dan Jami' al-Bayan. Pada abad ke-6 ada Hirz al-Ma'ani wa Wajh at-Tauhadi karya Imam Abu al-Qasim bin Firqah bin Khalaf bin Ahmad ar-Rahyani atau yang kita sering sebut Imam Asy-Syatibi. Pada abad ke-8 ada Syekh Al-Mukri'in Abu Al-Khair Muhammad bin Muhammad Al-Jazari yang mengarang 5 kitab, yakni Thayyibah An-Nasr, Ad-Durah Al-Mudiyah fi Al-Qiraah Al-Ashr, Munjid Al-Mukri'in wa Mursyid At-Talibin, Tahbir At-Taisir fi Al-Qiraah Al-Ashr, dan yang terakhir Rijal Al-Qiraah. Pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1930, Kiai Haji Arwani Amin Kudus mengarang kitab Faid al-Barakah fi Sab' al-Qiraat.